3, 2, 1. Oke, kembali lagi kita sekarang di awal tahun. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 dulu. Semoga tahun ini lebih baik setidaknya dari tahun 2020. Walaupun mengawali podcast Rasan Ing Kepatihan saat ini, saya Arga Moja mewakili semuanya mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa atas jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 dan juga tragedi longsor di Bumi ya yang baru saja terjadi juga. Ya, daerah istimewa Jakarta memang sempat dipuji oleh Presiden Joko Widodo atas penanganan kasus COVID-19-nya beberapa waktu yang lalu ya, awal-awal COVID itu. Namun ironinya saat ini justru semakin meningkat pertambahan kasusnya. Dari yang di awal mungkin bulan April sampai Juni itu hanya 1 digit. Saat ini bahkan kita sudah menginjak 3 digit dan sempat di angka 300-an kasus per harinya. Hal tersebut terjadi menjelang dan sudah perayaan libur tahun baru. Namun sebenarnya nggak di Jogja doang, tapi di beberapa kota besar Indonesia. Pemerintah pusat pun akhirnya kembali menarik rem. Kebijakan pun diterapkan, khususnya difokuskan di Pulau Jawa dan Bali, termasuk DIY dengan kebijakan PPKM-nya nih. Pengetatan terbatas kegiatan masyarakat melalui instruksi Gubernur nomor 1 garis miring INSTR garis miring 2021. Nah, kebijakan tersebut memang banyak dampaknya, terutama bagi para pelaku usaha yang mau tidak mau harus mengikhlaskan selama 2 minggu ke depan mengurangi kapasitasnya hingga 25% dan untuk pengunjung yang datang atau dine in istilahnya itu hanya maksimal sampai pukul 19.00 atau 7 malam. Sangat disayangkan memang mengapa harus terjadi seperti ini, tapi mau bagaimana lagi, itu adalah salah satu cara untuk menekan dan sekali lagi kesehatan tetap yang utama. Saya tidak sendiri hari ini, bersama saya sudah ada 3 yang mewakili ngobrol-ngobrol hari ini tentang PTKM tersebut. Saya sebutkan langsung ya, yang pertama ada Bapak Eko Swanto. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Mas Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi A DPRD DIY. Mewakili Ibu Pembayun Setianing Astuti, Kepala Dinas Kesehatan DIY, ada juga sama saya Ibu Endang Pamungkasiwi, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes DIY. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang Mas Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelah saya juga sudah ada Bapak Noviar Ahmad, Kepala Satpol PP DIY. Selamat siang Pak Noviar. Selamat siang Mas Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya nih ya. Alhamdulillah. Walaupun tambah kita masih tetap sehat. Semangat tadi ngobrol-ngobrol sebentar sama Bu Endang tadi juga. Yang penting imunnya ya Bu ya. Yang penting ininya kita ya, kesehatan ya yang paling utama ya. Langsung saja nih saya ke Bu Endang dulu nih. Bisa dijelaskan nggak nih Bu, data terkini penambahan kasus COVID DIY kayak gimana sih sekarang? Iya, terima kasih Mas Arga. Jadi di beberapa hari terakhir memang terjadi peningkatan secara signifikan jumlah kasus yang ada di wilayah DIY. Terakhir kemarin tanggal 10 Januari itu kasus ada penambahan sekitar 282. Sehingga total terkonfirmasi di wilayah DIY ini sejak pandemi berlangsung itu ada 14.929. Nah, saat ini kasus aktifnya ada 4.714. Artinya ini yang masih dalam masa perawatan di rumah sakit, di shelter, kemudian ada yang diisolasi mandiri di masyarakat. Jumlah kasus yang sembuh sebesar 9.891 dan kasus yang meninggal terkonfirmasi positif itu 324. Angka ini dibandingkan 2 hari sebelumnya memang mengalami penurunan. Betul. Pada tanggal 8 Januari itu angka sempat pada angka 379 kasus penambahannya. Nah, ini menandakan bahwa sebetulnya kejadian ini
penularan yang ada di masyarakat itu masih terjadi cukup pesat ya. Masih ya. Ya. Nah, kemarin kami mencoba menganalisa kapan sebetulnya terjadi pelonjakan kasus ini. Itu terjadi setelah tadi seperti yang Mas Arga sebutkan tadi, sebelum menjelang itu dan sesudah adanya liburan panjang Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Dan ini menjadi perhatian yang dari semua pihak, oleh semua pihak. Kemudian diambil beberapa upaya kebijakan yang untuk dilakukan upaya pencegahan penyebaran kasus COVID-19 ini. Oke. Dari data tersebut ya Bu ya, yang tadi penambahan itu, yang istilahnya penyumbang terbesar dari mana? Apa anak muda atau emang wisatawan atau bagaimana itu? Hampir merata. Hampir merata. Ya, klasternya pun sekarang sudah tidak bisa disebut ini klaster keluarga, ini klaster wisata, ini. Karena klaster keluarga bisa dari klaster wisata. Klaster wisata bisa berangkat dari klaster keluarga, bisa dari klaster OPD. Kantor juga hampir semua gitu ya. unsur yang ada di masyarakat, klaster-klaster itu Satu ada. yang dari kantor terus menular ke keluarga, anggota keluarga, keluarganya di klaster juga, berarti sudah merata ya, seperti itu ya. Oke, saya ke Pak Eko nih Pak, akhirnya diberlakukan pengetatan nih Pak di Jogja nih Pak. Nah, tapi kan kita mengenal banyak sekali istilah nih dari PSBB apa segala macam. PSBB apa, di Jogja memakai istilah PTKM. Sebenarnya ini apa dan keunggulannya apa dari PTKM? Baik, jadi yang pertama sebelum ke soal terminologi PTKM atau PSBB atau darurat dan lain-lainnya, saya sedih dan prihatin karena 3 hal. 3 hal. Yang pertama, tren kenaikan kasus positif, ya. Ini sejak awal November hingga hari ini seolah tidak bisa direm di Jogja, gitu ya. Jadi dari awal November itu catatan kita itu cukup besar kenaikannya. Bahkan sejak tanggal 1 Desember per tanggal 1 Januari itu kenaikannya di atas 50%. Jadi dari data awal itu di angka 6.000, kemudian di tanggal 1 Desember sudah di atas 12.000 dan sekarang sudah 14.000 lebih. Artinya apa? Artinya ada yang salah di DIY ini. Nah yang kedua yang membuat kita bersedih adalah sistem kesehatan kita ini semakin mendekati titik crossing istilah saya, gitu ya. Jadi ketika tren positif naik, sistem kesehatannya tidak terlalu cepat, ini khawatir saya akan kolaps. Ya, seperti yang terjadi di beberapa negara ketika pasien positifnya naik banget gitu ya. Sementara sistem kesehatannya ini kan bisa naik tapi tidak secepat yang kita harapkan. Nggak secepat kasusnya Bang. Misalnya gini, yang gampang, istri saya kan dokter ya. Untuk jadi dokter itu butuh 6 tahun. Kemudian untuk katakanlah misalnya menjadi spesialis paru misalnya, itu tambah lagi 3 tahun. Bisa 4 tahun. Kemudian subspesialis ya, bisa 3 sampai 4 tahun lagi. Artinya menjadi dokter subspesialis paru konsultan misalnya, itu butuh waktu 12 tahun. Ya, bisa 10 tahun juga sih. Cuman menggantikan itu kan tidak mudah. Sehingga yang ketiga ini yang saya kira penting. Antara semua tingkatan semangatnya sudah bagus, tapi belum dapat dukungan anggaran yang memadai. Jadi kemarin kami diskusi tentang instruksi gubernur ya, yang tentang pengetatan kegiatan masyarakat itu pada level paling bawah di tingkat perdukuhan, di tingkat kampung gitu ya, itu belum mendapatkan anggaran apa-apa. Kemarin saya barusan ke Kalibawang, Kulon Progo. Kenapa saya ke Kalibawang? Bersama teman-teman Komisi A dan juga teman-teman Vol PP, karena ada yang hebat di sana. Dari bulan Maret sampai bulan September itu 0 kasus. Ya, jadi selama sekian bulan itu bisa bertahan tidak ada kasus positif. Kemudian baru di bulan Oktober itu mulai ada kasus. Ya. Nah, menjawab pertanyaan tadi, bagaimana efektivitas pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat itu, kuncinya kembali juga ada 3. Yang pertama adalah konsistensi. Sejauh mana aparat Pemda dan jajarannya ya, ini konsisten menjalankan
instruksi ini. Nah, konsistensi ini harus didukung oleh yang kedua, posisi anggaran. Sehingga dalam rapat kami kemarin dengan BPBD juga dengan Pemda terkait dengan instruksi ini, kami kan minta merekomendasikan Komisi A ini kepada Pemda, baik Pemda DIY maupun Pemda Kabupaten Kota, untuk menambah anggaran operasional bagi Satgas atau bagi gugus tugas yang ada di tingkat kampung maupun tingkat desa dan kelurahan. Mengapa? Karena basis pencegahannya harus pada level pedukuhan kampung, komunitas. Ini untuk membangun kesadaran sehingga kita bersama-sama bisa memutus mata rantai penularan COVID ini. Nah, soal anggarannya disesuaikan saja dengan jumlah penduduk sama luasan wilayah. Ya, tapi paling tidak kegiatan seperti penyemprotan, disinfektan itu bisa dikerjakan secara mandiri lagi. Pemda itu kan sudah memfasilitasi alat semprot dan lain-lainnya. Bahkan di kota Yogyakarta ini di tingkat kampung ada namanya kampung tangguh bencana yang semua sudah dapat fasilitas. Yang namanya alat penyemprotan, ya, kemudian APD untuk penyemprotan itu sudah dapat semua, ya. Katana juga sudah dapat, katana itu kelurahan tangguh bencana itu sudah dapat. Nah, harapan kita Pemda bisa mengefektifkan kampung-kampung dan juga pedukuhan, ya, pada level di pencegahannya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang penting adalah kesadaran masyarakat. Jadi kami matur di banyak kesempatan bahwa satu-satunya cara hari ini, tidak ada cara lain, ya, satu-satunya cara hari ini untuk tidak terkena COVID adalah dengan memutus mata rantai penularan COVID. Caranya macam-macam, cuci tangan yang bersih dan sering dengan air mengalir, kemudian jaga jarak, menjaga imunitas, daya tahan tubuhnya diperbaikin. Bahkan ada yang biasanya nggak pernah berjemur, sekarang jam 9, 10, 11 berjemur. Ya, itu bagian dari upaya kita menjaga daya tahan tubuh. Tapi poinnya adalah gitu ya, putus mata rantai penularan COVID, dan ini tidak ada jalan lain. Nah, ini beberapa hal teman-teman. Jadi yang kita sedang pikirkan, PTKM ini baik dari sisi konsepsi, baik dia mengkompromikan berbagai kepentingan. Tetapi jangan lupa, keselamatan manusia nomor satu, gitu ya. Ya, jadi tidak usah dipertentangkan antara masalah ekonomi maupun masalah kesehatan, gitu ya. Tapi jangan lupa, keselamatan nomor satu. Contoh kalau nggak percaya, begitu orang terkena positif, ini kan hanya 3 kemungkinan, ya, meninggal dunia, ya, dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri. Ini bisa di 2 tempat, bisa di shelter, di beberapa tempat yang disiapkan oleh Pemda, bisa di rumah. Begitu masuk kategori, katakanlah misalnya meninggal dunia, ini penyakit ini kejam loh, virus ini, ya, sakit orang ono sing ngendangi toh, ya, meninggal wafat orang ono sing nglayati, ya, jarak jauh nglayati, nah, ya. Kemudian yang kedua, begitu di rumah sakit nggak ada yang nengok loh, ya. Sedekat apapun kekerabatan hari ini, nggak ada pasien positif yang sedang pakai ventilator kemudian ditengok kayak dulu misalnya, ya. Di kita ini kan punya kita ini kan punya tradisi sosial yang hebat. Begitu tangganya sakit, ada masuk angin, kena demam berdarah atau apa gitu kan, satu bis bisa rame-rame. Hari ini kan tidak. Ya, kemudian yang ketiga, begitu isolasi di rumah atau di shelter, kehilangan pekerjaan selama 14 hari. Kehilangan pergaulan selama 14 hari. Belum lagi problem lagi muncul. Begitu 14.000, katakanlah misalnya sebagian itu di karantina di rumah, gitu ya. Siapa yang menyediakan pangan buat mereka? Sehingga kami berharap betul, memohon kepada masyarakat di DIY, ayo disiplin, ayo sungguh-sungguh, gitu ya. Memutus mata rantai penularan COVID dengan disiplin yang sangat tinggi. Saya kira ini beberapa hal, sehingga kunci dari pengetatan ini Pak Rahmat ini setiap hari sudah 24 jam. Tapi kan nggak mungkin 100 orang ngurus 3,6 juta orang. Sehingga harus berbasis seperti yang Ngerso dalam sampaikan dalam Sopo Aruh yang dulu itu, eling waspodo, itu artinya basis kesadaran bahwa ayo bareng-bareng masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Tapi pada saat yang sama Pemda juga harus menjalankan wajibnya
Misalnya, ketika 14 hari di rumah, ya karantina, dinas sosial sediain beras dong, ya. Dinas sosial atau dinas yang terkait sediain makan dong, gitu ya. Nanti soal diterima atau tidak oleh masyarakat itu nggak apa-apa. Jadi misalnya kalau dia ditinggal di rumah kelas menengah misalnya, karena merasa cukup mampu, udah saya nggak usah disumbang, nggak apa-apa buat yang lain, ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ada juga saudara kita yang tidak mampu yang kena positif dan tinggal di rumah. Saya ini kan beberapa kali, karena kebetulan saya ini kan ketua partai, ketua PDI Perjuangan di Kota Jogja ya. Jadi pada tanggal 22 yang lalu itu kan kami gerakan bagi masker. Kemudian sebelumnya kami ke Mantri Jeron misalnya, ya. Di sana ada 14 ya waktu itu yang kasus positif. Kemudian kami gotong royong dengan teman-teman membagikan sembako misalnya. Nah, tapi kan gotong royong ini harus dibangun betul, tapi jangan lupa kewajiban Pemdanya harus ada. Sehingga dalam pengertian penanganan kasus positif di Yogyakarta harus ada pendekatan yang lebih manusiawi. Begitu dilakukan karantina kan dinas kesehatan bersama jajaran sampai ke puskesmas sudah bekerja keras ini sampai di bawah, sudah melakukan monitoring baik lewat telepon dan macam-macamnya, ya. Tapi harus diikuti dengan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Ini nggak bisa nggak, kalau nggak bisa jadi masalah baru nanti, gitu ya. Karena apapun yang diperlukan oleh kita semua hari ini adalah disiplin. Yes, jadi ini disiplin untuk memutus mata rantai penularan COVID. Jadi semua cerita tentang protokol kesehatan, tentang penegakan Pergub 77 tahun 2020, Ingub, macam-macam, seluruh ceritanya ini adalah untuk memutus mata rantai penularan COVID. Karena apa? Belum ketemu obatnya. Vaksin masih kita menunggu surat dari Badan POM, ya. Dan kita dukung tentu saja upaya dari Pemda ini untuk ke sana. Tapi kami berharap betul bahwa pencegahan ini adalah hal yang mutlak harus kita kerjakan dan sistem kesehatannya juga diperkuat. Jadi sebetulnya ceritanya cukup panjang, tapi kami rangkum namanya jadi 7 langkah pitulungan. Ini selalu saya ulang. 7 langkah pitulungan. Yes, ya. Yang pertama adalah pencegahan, di dalamnya ada sosialisasi, edukasi. Kemudian yang intinya dari pencegahannya adalah memutus mata rantai tadi, penularan COVID tadi. Yang kedua, penguatan sistem kesehatan. Ya, penguatan sistem kesehatan itu dengan cara apa? Kita mulai harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang punya fakultas kedokteran atau kesehatan masyarakat atau farmasi atau keperawatan dan lain-lain. Kita kerjasamakan. Kemudian kita perbantukan nanti di 27 rumah sakit rujukan itu dengan skema tenaga bantu dengan insentif yang memadai. Ya, kemarin sudah alhamdulillah dinas kesehatan sudah ke Departemen Kesehatan sudah mendapatkan fasilitasi untuk tambahan tenaga medis para medis, tapi itu belum cukup. Sehingga harus ditambah. Misalnya saudara-saudara kita yang sedang SP1, SP2 yang di 27 rumah sakit rujukan itu bisa dong kita fasilitasi. Ya, karena SP1, SP2 ini statusnya adalah sekolah, dia ke rumah sakit itu membayar. Sementara nangani pasien dia punya resiko COVID. Nah, ini saya kira penting. Kemudian yang ketiga, penanganan non kesehatan. Penanganan non kesehatan itu adalah yang penting adalah bagaimana ketersediaan pangan bagi masyarakat, ya. Kemudian jaminan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan lain-lain, ya. Termasuk bantuan sosial dan macam-macam. Nah, yang keempat ini yang penting adalah APBD yang cukup dan memadai. APBD kita 2021 untuk belanja tidak terduga ada 62 miliar. Tapi kan ini akan berbagi dengan Merapi nih. Sehingga boleh jadi desain refocusing akan berlanjut nanti, dugaan saya akan berlanjut di tahun 2021 ini, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah disiplin dari masyarakat. Sampaikan tadi bahwa masyarakat ini punya kontribusi sangat besar untuk berdisiplin. Kemudian yang keenam adalah gotong royong, solidaritas sosial. Jadi kalau tetangganya sedang kasus positif, jangan sekali-kali untuk menghina atau menjauhi. Ya, nggak boleh. Ini bukan aib. Jadi kasus positif ini bukan aib. Ya, maka kemarin kami rekomendasikan kepada Pemda untuk mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan penyadaran bagi masyarakat. Jadi kalau ada tetangganya ada yang kasus positif, sebaiknya urunan beras berapa liter, kemudian urunan apalagi ya dikoordinasi lewat RT dan RW itu boleh. Tapi jangan lupa Pemda juga harus tanggung jawab untuk membiayai semuanya. Nah,
Kemudian yang tidak boleh juga adalah menolak pemakaman. Ya, kemarin kami koordinasi dengan Polda, bagi siapapun yang menolak pemakaman gitu ya, itu adalah tindakan kriminal yang kemudian silahkan diproses hukum. Jadi ini hal-hal yang harus tegas kita lakukan dari awal, gitu ya. Dan yang ketujuh, sebagai 7 langkah pitulungan, sebenarnya konsep ini sudah kita sampaikan di bulan April ya tahun lalu, adalah nyenyuwun dan memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala upaya dan lain-lainnya itu kita sempurnakan dengan doa. Mudah-mudahan dengan pengetatan yang dimulai pada hari ini sampai dengan tanggal 25, trennya akan turun. Akan kembali landai lagi. DIY ini sebenarnya dari bulan Maret sampai bulan September ini landai. Ya, Oktober mulai agak naik dikit, November nanjak ini. Nah, ini kita harus sama-sama kembalikan untuk turun ini. Jadi kan sistem ini harus kita persiapkan bersama-sama, dan dari DPRD insya Allah memberikan dukungan penuh kepada Pemda dari sisi penganggaran. Tapi kami persilahkan lagi untuk disusun, yang penting jangan dikorupsi, itu saja yang utama. Oke. Terus ini Pak Eko kan, ya. Ini dari Pergub 7 tadi kan ya, terus ada instruksi gubernur ini juga. Akankah menjadi perda nggak ini Pak, kayak gini-gini? Gini, jadi regulasinya sudah banyak. Jadi sudah ada pedoman penanganan COVID revisi 5 dari Kementerian Kesehatan. Ya. Sudah ada penetapan status tanggap darurat oleh pusat maupun di provinsi sudah ada. Kemudian Pergub 77 sudah ada, ya. Ingub nomor 1 barusan sudah ada. Jangan ditambah-tambah lagi regulasi, nanti malah kebanyakan pembahasan, ini nggak rampung-rampung ini urusan ini. Ya, sehingga sekarang ini kerjakan saja apa yang sudah diputuskan. Jadi ketika sudah ada keputusan, oke, operasional mal dan pusat perbelanjaan jam 7 ya jam 7. Begitu ada yang lewat 1 menit saja tutup. Sudah. Ya, jadi tidak boleh ada ruang-ruang negosiasi lagi ini. Dan Pak Rahmat ini sudah kerja keras ini. Kemarin nutup berbanyak kafe sudah ditutup-tutup. Tapi kan nggak cukup, hanya 100 orang, Pol PP-nya nggak banyak orang gitu ya. Jadi saya kira ini harus melibatkan Pol PP kabupaten kota juga dalam law enforcement ini. Jadi terkait dengan perda dan lain-lain menurut saya belum perlu gitu ya, belum perlu. Siap. Kita laksanakan aja yang sudah. Kemudian yang Pergub 77 itu yang kami usulkan ada revisi sedikit di pasal 4 dan pasal 7. Pasal 4 itu mengatur apa saja yang harus dilakukan untuk penegakan protokol kesehatan, termasuk physical distancing dan lain-lain. Pasal 7 ini mengatur sanksinya apa? Sanksinya. Ya. Nah, kami ingin ada perubahan di situ. Misalnya sanksinya adalah kerja sosial. Jadi sanksinya bukan lagi nyapu 15 menit, ya. Tapi sanksinya adalah misalnya para pelaku pelanggar ini dikirim ke ke salah satu tempat begitu yang fasilitas umum, ya. minta untuk bersihkan sampai selesai selama 1 hari begitu. Kan misalnya dinas sosial itu kan banyak penampungan ya, banyak tempat yang dijadikan tempat kumpul-kumpul itu ya. Nah, misalnya bersihkan begitu atau membersihkan tempat ibadah misalnya. Jadi tidak cukup dengan, tapi kalau denda saya juga nggak setuju. Ya. Karena perekonomian lagi turun. Ya, orang lagi susah cari duit, terus denda 250.000 tambah minus ya. Mending ngasih bonus, jadi yang menegakkan aturan dikasih bonus, misalnya masker atau apa itu boleh. Saya kira ini beberapa hal Mas yang terkait dengan apakah regulasi itu diperlukan lagi. Menurut saya sudah terlalu banyak regulasi lah. Jadi sekarang ini tinggal bagaimana menegakkan itu. Jadi seperti harapan kita, ini momentum dan kami mendukung Pak Kasat dan jajaran untuk tegas ya. Hari ini pun kami sampaikan di berbagai media massa, tidak ada pilihan lain kecuali penegasan di dalam law enforcement, termasuk bagi yang berkerumun ya. Kayak misalnya yang di titik 0 yang sudah tahu ada suruh physical distancing malah demo misalnya gitu ya. Ya mohon maaf, hari ini harus ditata ulang itu, tidak boleh kemudian bikin kerumunan dan lain-lain. Nah, yang menarik kemarin salah satunya adalah dari sisi regulasi dukungan anggaran ya. Jadi Ingub, tanggap darurat macam-macam ini harus diikuti dukungan anggaran yang cukup. Misalnya saudara-saudara kita yang di Pol PP, bagaimana skema patrolinya? Ini kan tidak biasa, berbeda ya Pak ya. Loh, mereka beresiko bertemu kemudian datengin warung, datengin kafe, datengin restoran, datengin hotel, ini kan
beresiko, sehingga misalnya peralatan APD-nya harus memadai, minimal lah dia pakai face shield, pakai masker dan seterusnya gitu ya. Yang kedua, asuransi. Sehingga kami juga minta, kemarin kami cek ke Pak Kapolsek, BPJS-nya lancar semua guys. Jadi apa namanya, ini saya kira penting untuk menjaga teman-teman, termasuk tugas saudara-saudara kita di kesehatan. Saya kira poinnya itu Mas. Jadi untuk pertanyaan regulasinya perlu apa enggak, untuk perdana lainnya menurut saya belum perlu. Jadi sudah pakai Ingup ini aja, sudah pakai apa protokol revisi kelima dan lain-lainnya sudah cukup. Itu aja kita konsisten jalankan, insya Allah ini akan turun lagi. Insya Allah. Siap. Pak Noviar nih Pak, sebagai garda depan juga nih Pak ya. Tanggapan Bapak tentang PTKM ini Pak? Jadi Mas Arga, jadi PTKM itu dasarnya kan ada perintah dari pemerintah pusat ya. Iya. Ada instruksi Mendagri nomor 1 2021 yang memerintahkan kepada seluruh kepala daerah di Pulau Jawa dan Bali pada tanggal 11 dan tanggal 25 sampai dengan 25 Januari akan melakukan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat. Ada beberapa poin yang diatur di dalamnya terkait dengan pemberlakuan WFH dan WFO 50% di setiap perkantoran pemerintah dan swasta, kemudian memperlakukan pendidikan dengan sistem daring atau online. Yang ketiga terkait dengan pengerjaan konstruksi 100% masih diberlakukan. Untuk mal pusat perbelanjaan itu ditetapkan jam 19.00 harus tutup, dan untuk makan di tempat bagi restoran makanan kafe 25% makan di tempat sampai jam 19.00. Kemudian di atasnya adalah sistem layanan antar, beribadah 50%, dan beberapa ketentuan-ketentuan lain yang diimplementasikan kemudian di dalam instruksi Gubernur nomor 1 2021 tentang PSTKM yang memerintahkan kepada Bupati Wali Kota untuk melaksanakan poin-poin tersebut, dan itu sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten kota dengan surat edaran Wali Kota Yogyakarta nomor 443/025 2021, instruksi Bupati Sleman nomor 1 tahun 2021, instruksi Bupati Kulon Progo nomor 1 2021, instruksi Bupati Bantul nomor 1 tahun 2021, dan instruksi Bupati Gunung Kidul nomor 443/0139 2021 yang intinya menerjemahkan apa yang diatur dalam instruksi Mendagri dan juga di dalam instruksi Gubernur nomor 1 2021. Nah, di dalam implementasinya tentu kan pasti akan banyak pertentangan-pertentangan karena selama kami melaksanakan tugas di Pol PP mulai dari bulan April sampai dengan bulan ini terkait dengan penanganan masalah COVID, jadi kami menemukan ada 3 karakter warga Jogja. 3 karakter. Yang pertama adalah karakter yang dengan himbauan-himbauan, yang dengan misalnya dengan ada slogan-slogan itu patuh. Yang kedua, ada warga Jogja yang dengan mendelik istilahnya, yang ini baru dilihatin dulu dia. Ya, didatangin dulu baru dia patuh. Yang ketiga, ada warga Jogja yang istilahnya dipecut dulu baru dia patuh. Sayangnya jumlah yang ketiga ini lebih banyak daripada jumlah yang pertama dan kedua. Sehingga jangan heran kalau sampai saat ini pelanggaran-pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan di setiap level masih banyak. Berapa jumlah Pak? Sampai hari ini mulai bulan Desember yang kami masukkan di dalam aplikasi itu ada 26.000. 26.000 pelanggaran. Yang sudah kami lakukan sanksi sosial, ya. Tetapi ya memang yang tadi itu saya sampaikan bahwa jumlah yang ketiga ini lebih besar daripada jumlah yang pertama dan yang kedua. Ini yang perlu perhatian kita semua. Tidak cukup hanya dengan himbauan, tidak cukup hanya dengan sosialisasi, tidak cukup dengan pemahaman itu. Karena contohnya mereka paham. Kami pernah berdialog langsung dengan kaum milenial. Karena jumlah yang pelanggaran dengan umur 20 sampai dengan umur 30 itu yang paling tinggi. Malah paling tinggi. Yang seharusnya mereka menjadi agen perubahan, tetapi dalam kenyataan itulah yang menjadi pelanggar tertinggi. Kami dialog sama mereka, mereka paham semua, tahu tentang protokol kesehatan, tahu. Tetapi kenapa dilanggar? Alasan karena memang tidak nyaman ketika berpakai masker, tidak nyaman bertemu teman-teman, tidak kumpul-kumpul. Nah, mereka tidak paham, tidak tahu tidak risikonya, tahu. Nah, memahamkan mereka itu kan tidak gampang.
pada saat kita melaksanakan instruksi Gubernur nomor 7 tahun 2020 tentang libur Natal tahun baru, ada kebijakan jam 22.00 seluruh tempat usaha harus tutup. Nah, yang melakukan penegakan itu memang tugas kami bersama-sama dengan TNI, Polri, dan itu pun masih banyak yang bandel, banyak yang masih buka. Kami lakukan penutupan secara paksa, udah sering kami lakukan. Nah, untuk pelaksanaan ini juga, ini tentu kami juga masih menggandeng TNI Polri. Ini yang kami harapkan juga. Kami sudah membagi 6 tim setiap hari, yang bersama-sama juga dengan hari Jumat kemarin kami sudah rapat dengan Satpol PP Kabupaten Kota, kemudian juga dengan TNI Polri untuk merumuskan langkah-langkah yang akan kami lakukan mulai tanggal 11 ini. Memang masih banyak, artinya belum paham masyarakat tentang PTKM ini atau PSTKM kalau di dalam instruksi gubernurnya PSTKM, sehingga kita mulai tahap pertama mulai hari ini ada satu tim yang jam 10 ini kami berangkatkan untuk pengawasan WFH. Kemudian satu tim yang kami berangkatkan untuk pengawasan 25% makan di tempat. Kemudian ada 3 tim nanti malam yang akan kami berangkatkan untuk pengawasan jam tutup operasional jam 19 lah. Nah, kemarin waktu kami berdialog dengan Kementerian Investasi Maritim, kebijakan ini bisa saja diperpanjang, karena kalau misalnya trennya tidak turun, maka kebijakan tentang pengetatan ini nanti akan diberlakukan perpanjang lagi. Sehingga ya harapannya masyarakat yang di DIY ini terutama ya, ketentuan-ketentuan itu agar dipatuhi dengan keikhlasan dan dengan kedisiplinan yang tinggi. Kata Pak Eko tadi, kuncinya disiplin memang itu. Tapi bukan karena diawasi oleh pengawas kami, tetapi karena memang kesadaran ini yang menggugah, ini yang sangat sulit. Kami berharap sebetulnya seluruh instansi itu bergerak bersama-sama harusnya. Jadi tidak hanya masing-masing instansi yang merasa berkepentingan saja, Dinas Kesehatan, Pol PP, BPBD, yang lain-lain kan tidak bergerak. Ini yang kita harapkan betul-betul kemitranya untuk melakukan sosialisasi, pengawasan juga kalau perlu dilakukan. Kenapa kok Pak Gubernur menyampaikan agar masyarakat DIY agar kembali melakukan pengetatan di desa, di dusun dan di RT pada saat pengetatan. Pada saat itu masyarakat khawatir. Kemudian mereka melakukan penutupan tempat-tempat RT dengan biaya mandiri. Lockdown dulu itu biaya mandiri. Artinya ketika misalnya dilakukan selama berapa hari pada waktu itu, nah biayanya kan ditanggung oleh masyarakat sendiri dengan sistem iuran. Tapi dalam kondisi saat ini, apakah mungkin masyarakat melakukan ini walaupun sudah diberikan instruksi agar Bupati Wali Kota menggerakkan. Nah, ini pertanyaannya nanti apakah anggarannya sudah ada belum? Sementara kemarin pada saat instruksi Gubernur nomor 7 2021 yang di dalamnya juga menginstruksikan kepada RT dan RW melakukan pengecekan terhadap hasil rapid test antigen bagi pendatang, dalam kenyataannya juga sulit dilakukan karena tergantung kepada pendanaan yang tersedia di tingkat bawah. Ini sehingga program itu juga tidak berjalan dengan baik. Ini memang menurut kami 2020 mungkin semua anggaran terfokus kepada darurat ekonomi ya. Artinya yang dibantu melalui anggaran desa itu adalah kebutuhan pokok masyarakat yang terganggu gara-gara COVID. Tetapi untuk pelaksanaan yang lain kan tidak ada. Sehingga untuk pelaksanaan terhadap pengawasannya itu mereka juga agak kesulitan. Sehingga ini yang perlu kami garis bawahi, bahwa kalau pergerakan PTKM ini tidak didukung oleh semua pihak, apalagi juga sampai saat ini ada beberapa oknum-oknum yang saya lihat juga melakukan perlawanan terhadap PPKM. Nah, ini yang saya sangat sedih karena pertumbuhan kasus kita ini sekarang udah di atas 355, 379, 301, yang kemarin 282. Nah, ini kan harus diiringi dengan disiplin yang tinggi dari semua pihak. Nah, termasuk organisasi pemerintah dulu, tolong tahan dulu, jangan melakukan acara, jangan melakukan event-event dulu. Ini juga saya lihat banyak sekali yang sudah diberi izin. Tolong tanggal 11 sampai 25 tidak dilakukan apa-apa, termasuk yang hajatan-hajatan tunggu dulu. Tunggu dulu ya Pak ya. Tunggu dulu, nanti setelah 25 dengan catatan protokol kesehatan yang ketat. Itu betul-betul harus dilakukan. Kalau tidak ya kita akan perpanjang PSTKM-nya ini. Mungkin itu Mas Arga. Berarti kembali kita lagi ya Pak ya tadi itu ya.
Ya. Tapi ini bakal ada sanksi-sanksi baru nggak nih Pak? Dan berani nggak benar-benar sekarang ini menindak tegas walaupun misalnya ada sebuah tempat punya backingan lah, apalah gitu? Ya, saya kan tidak pernah melihat ada backing, Pak. Jadi selama ini apapun pelanggaran ketika sudah memenuhi prosedur, sebelum dilakukan PSTKM ini kan, atau misalnya sebelum dilakukan Ingub nomor 7, kami melakukan sistem adalah peringatan 1, 2, 3. Ya. Nah, setelah itu baru kami lakukan penyegelan, dan itu sudah banyak yang kami lakukan. Nah, untuk yang instruksi Gubernur nomor 1 ini, dia tetap mengacu kepada ketentuan yang ada di dalam Pergub 77. Ya, karena rentang waktunya hanya 7 hari, sehingga kami sudah memberikan instruksi, SOP-nya sudah kami susun, dan cara bertindaknya adalah datang pertama dengan SP1, kemudian datang kedua langsung penyutupan atau penyegelan. Oke. Jadi tidak memakan waktu cukup lama. Ini yang sekarang ini nih? Ya, jadi antara SP1 sampai dengan penyegelan itu hanya makan waktu 3 hari. 3 hari? Jadi kalau 3 hari kemudian kami melihat masih ada pelanggaran, nah ini kami langsung melakukan penyegelan dan penutupan untuk personal 3 kali 24 jam. Oke. Itu masih ngeyel lagi misalnya? Ya, kita usulkan penutupan. Cabut izinnya? Ya, karena ketentuan di dalam Pergub 77 sudah jelas bahwa ada penutupan operasional sementara dan ada penutupan secara permanen. Oke. Tidak pandang bulu ya Pak ya? Tidak pandang bulu. Selama ini kami siap ketika misalnya ada pelanggaran, kami sesuaikan dengan aturan yang ada. Oke, siap. Sebelum kita break dulu nih, satu pertanyaan dulu buat Ibu Endang nih. Bu, sebenarnya bagaimana sekarang keadaan nakes sekarang dan mungkin kasur ruang rawatnya sudah seperti apa sekarang? Apakah sangat memprihatinkan atau bagaimana nih? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Iko dari Dewan memang sangat menarik ya. Artinya begini, kalau masyarakat perlu tahu bahwa pemerintah sudah berupaya untuk menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melayani mereka ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Tadi disampaikan oleh Pak Eko bahwa tidak pertumbuhan fasilitas pelayanan kesehatan itu tidak sama dengan pertumbuhan kasus, tidak seiring. Artinya bahwa dari 27 rumah sakit rujukan yang kami siapkan sudah di-SK-kan untuk memberikan pelayanan COVID, itu tersedia 2 macam kategori tempat tidur kritikal dan tempat tidur non kritikal. Untuk tempat tidur kritikal itu tersedia ada sejumlah 76 tempat tidur. Saat ini posisinya itu sudah digunakan 51 bed. Kurang lebih kalau kita persentase 67,1%. Nah, tempat tidur yang non kritikal itu sudah tersedia 642 dan digunakan 590 atau mencapai 91,9%. Idealnya mestinya itu di bawah 70% penggunaan bed itu. Idealnya itu di bawah 70%, sekarang 70%. Sudah 91%. 91,9%. Nah, meskipun kita selalu berupaya untuk menambah bed, tetapi ini kan urusan untuk peningkatan di hilirnya. Tetapi kalau di hulunya itu tidak dilakukan upaya, itu akan percuma ditingkatkan seberapa pun tetap banyak, nambah lagi, tingkatin nambah lagi ya. Kayak gitu. Sehingga ini memang perlu kita upayakan di tingkat hulu ini untuk kita kelola. Pada siapa? Sebetulnya kondisi nakes kita saat ini, seluruh nakes yang ada itu sudah didedikasikan untuk upaya penanggulangan COVID. Bahkan sampai kemudian mereka ada yang menjadi korban. Baik itu sakit, bahkan ada sampai yang meninggal. Nah, kita berupaya untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan. Tapi memang tidak mudah, gitu ya. Rekrutmen relawan dari 300 yang kita lakukan rekrutmen yang mendaftar, itu hanya 26 yang kemudian mau dan untuk menjadi relawan. Alasannya macam-macam, Mas Arga. Ada yang orang tuanya tidak memberikan izin dan lain sebagainya. Ya, kita paham tentang itu. Karena itu risiko, pekerjaan yang penuh dengan risiko. Nah, memang tadi disampaikan oleh Pak Noviar juga bahwa kita tidak mungkin bekerja sendiri-sendiri. Jejaring pentahelik itu memang harus dikuatkan di sana. Ada pemerintah, kemudian ada perguruan tinggi, ada dunia usaha, ada masyarakat dan ada media
yang memang seharusnya saling bahu-membahu. Betul. Untuk menggarap hulunya ini harus seperti apa gitu. Saat ini kita memang sedang menggaungkan gawe Jogja zona hijau. Bagaimana mengedukasi masyarakat tadi disampaikan oleh Pak Eko, mengedukasi ke masyarakat, ke satgas-satgas di tingkat RT RW itu kita hidupkan kembali, di tingkat desa itu kita hidupkan kembali. Mereka kita gandeng untuk bagaimana mengedukasi masyarakat. Yang kedua, kemudian jangan lagi ada stigma di masyarakat, stigma bagi mereka yang sakit, stigma bagi mereka yang meninggal. Kemudian bagaimana mereka mendukung dan memberikan upaya fasilitasi pada mereka saudara-saudara kita yang sakit. Nah, ini coba kita hidupkan dengan mengupayakan kelompok-kelompok forum sosialisasi, itu kita gandeng dengan beberapa macam segmen yang sudah kita petakan sekarang ini. Sudah dipetakan? Betul, ada kelompok pesantren, ada kelompok perguruan tinggi, PKK, kader-kader PKK, kemudian OPD, kelompok OPD, ini kami berikan edukasi secara periodik tentang informasi-informasi terbaru, bagaimana upaya pencegahan, bagaimana kalau mereka terpapar, kemana mereka harus mencari bantuan, dan bagaimana mereka harus saling menjaga, melindungi sesama. Dan kuncinya sebetulnya adalah jaga diri, jaga keluarga, dan selamatkan bangsa ini. Wah, itu ini ya kuncinya itu saja. Sebenarnya mudah karena ini kita satu dunia, ini satu musuhnya sebenarnya kan ya, COVID ini, dan ketika kita punya kesadaran diri masing-masing itu dengan sangat gampang ini akan menghilang. Betul. Berarti ya PR-nya berarti kembali ke kesadaran diri tadi itu, disiplin itu ya Pak Eko ya. Oke, kita break dulu. Sebelum ini saya mau memberikan video nih, ada video itu komentar atau testimoni dari teman-teman, baik itu pelaku usaha, penikmat usaha juga, dan lain-lain yang akan memberikan testimoni, dan nanti juga akan saya mintakan tanggapannya dari Bapak Ibu sekalian tentang video tersebut. Mungkin bisa langsung aja kita lihat videonya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karol Anwar, saya selaku konsultan pemasaran di beberapa kafe dan juga restoran serta UMKM yang ada di Yogyakarta. Di sini saya mohon izin untuk menyampaikan aspirasi kami dan juga memberikan pendapat mengenai instruksi dan juga peraturan yang sudah akan aktif mulai hari ini, yaitu tanggal 11 Januari hingga 2 minggu ke depan, 25 Januari 2021. Kami hanya menyayangkan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, betapa mendadaknya peraturan dibuat dan juga penerapannya, karena di sini kami juga membutuhkan adaptasi, kemudian membutuhkan persiapan-persiapan, dan di sini beberapa teman-teman kami juga sudah mempersiapkan banyak hal dari Januari ini hingga ke depannya. Dan apabila dibuat mendadak seperti ini, banyak hal yang nantinya hulu ke hilir akan terpengaruh, baik itu dari segi cancellation ataupun nantinya juga akan berpengaruh ke hal-hal yang lain. Dan di situ pastinya juga akan sistemik. Sedangkan tujuan dari adanya instruksi dan juga keputusan ini adalah untuk menyelamatkan kita semua. Tapi tidak hanya menyelamatkan dari segi kesehatan, tapi juga nantinya mohon diperhatikan juga mengenai segi ekonominya kami juga. Karena pembatasan yang sebelumnya adalah 50% sudah kami patuhi dan sudah menjadi sebuah adaptasi baru, new normal kami. Dan di sana pun 50% itu juga sudah sangat-sangat mengurangi karyawan-karyawan kami, kemudian juga hulu ke hilirnya juga sudah sangat berkurang sekali. Sebagai pelaku musik yang mengandalkan perform sebagai sumber pendapatan atau barangkali menjadi satu-satunya pendapatan, tentunya kami tidak ada pilihan yang lain selain mematuhi aturan yang ada dan belajar dari kasus-kasus sebelumnya selama hampir 1 tahun ini. Ya, hal-hal seperti ini sudah menjadi hal yang biasa buat kami. Dan tentunya belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, harapannya pemerintah atau aparat juga benar-benar serius kali ini, ya, dan semoga tidak ada sekedar retorika belaka. Sedih sih ya, kenapa kasus COVID di Indonesia bisa masih tumbuh dengan sangat cepat seperti sekarang. Harapannya dengan adanya kebijakan yang baru ini, pemerintah bisa jauh lebih ketat, jauh lebih tegas dibanding yang sebelum-sebelumnya agar kasus COVID di Indonesia bisa segera hilang. Ya Pak, pendapatannya ya rugi Pak sekarang mulai. Kemarin kan
waktu itu pukul 10 itu pendapatannya masih kurang ya. Ya harusnya kan tutupnya lebih lama lagi, nggak apa-apa Pak. Kasihan ya pedagang-pedagang itu loh yang jualan bakso, ya kasihan nggak ada pembelinya. Kalau pendapat saya untuk penutupan kok kurang pas. Bagi saya masalahnya kalau saya itu jualannya malam hari mulai jam 7. Jadi secara otomatis penutupan itu kan saya tidak bisa jualan. Lain dengan yang jualan siang hari. Halo, tentang PSBB yang berlaku di Provinsi DIY, menurut saya jika itu perlu dilakukan untuk kebaikan bersama, itu tidak ada masalah. Jadi sebaiknya kita mengikuti sebagai warga negara yang baik. Saya juga sudah mensosialisasikan peraturan baru ini kepada outlet yang ada di Jakarta. Terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, semoga mohon bisa dipahami juga bahwasanya banyak dari kami yang masih berkegiatan pada pukul 7 sampai ke atasnya. Jadi kalau memang nantinya ada pembatasan seperti ini, semoga bisa dilihat juga bahwasanya keramaian itu tidak ada hanya di pukul 7 malam ke atas ataupun kerumunan yang ditakutkan oleh Bapak Ibu sekalian, tetapi kerumunan di sini juga terjadi pada pagi hari, pada saat berangkat kerja, pada saat ada di pasar ataupun yang lain-lain. Dan di sana kalaupun memang ada seperti itu, harusnya memang juga harus ada strictly commitment dari masing-masing kami semua, dan tidak ada namanya itu tebang pilih. Ya, itu tadi testimoni dari teman-teman, dari ada pelaku usaha segala macam. Intinya mereka kalau dari pelaku usaha ini mendadak gitu kan. Mereka juga butuh persiapan kayak gitu untuk apalagi mungkin usaha-usaha yang bukanya sore sampai malam seperti itu. Ada juga tadi tanggapan testimoni kan ngumpul-ngumpul itu kenapa sih malam-malam, kan nggak mesti malam-malam, kumpul-kumpul siang-siang juga bisa kumpul-kumpul seperti itu. Dan juga teman-teman musisi yang ya semoga ini nggak hanya retorika belaka tetapi juga diimbangi dengan ketegasan dari aparat dan pemerintah. Tadi juga netizen yang ngomong kalau ya menyesal sebenarnya kenapa mesti kayak gini gitu loh. Berarti kan ini kan ada sebab ada akibatnya kayak gitu. Nah, saya minta tanggapannya dulu nih, mungkin dari Bu Endang dulu tentang video tadi itu. Ya, PPKM ini kan merupakan satu kebijakan ya. Yeah. Kebijakan yang bukan satu-satunya sebetulnya untuk menanggulangi masalah COVID ini gitu. Tapi ini merupakan hal yang baik untuk memutus mata rantai penularan tadi, meluasnya transmisi COVID-19. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa kerumunan itu tidak hanya terjadi pada malam hari, siang hari pun juga gitu. Tetapi semuanya itu sebetulnya bukan hanya pagi dan siangnya, tetapi tergantung pada konsistensi dan komitmen dari para pelaku untuk patuh di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Sebetulnya tanpa ada PPKM, kalau mereka patuh, itu kan sebetulnya tidak ada masalah gitu. Mata rantai penularan itu bisa kita putus. Permasalahannya kan kemudian ini harus ditegakkan. Ditegakkan dengan apa? PPKM tadi gitu. Nah, selama masyarakat patuh dan konsisten komitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan, seharusnya PPKM ini tidak perlu ada gitu. Perlu ada ya. Iya. Menurut kalau emang saya, patuh tadi, tapi kalau tadi itu ya, kesadaran tadi itu. Betul sekali. Ya, nah ini pesan dari para tenaga kesehatan. Wah, pesan dari nakes nih. Iya, teman-teman saya dari tenaga kesehatan itu menyampaikan pesan para kawula muda. Iya. Jangan merasa bahwa Anda punya imunitas double, gitu. Karena COVID itu ada dan sudah banyak korban berjatuhan. Sampai kemudian sekian bulan kami dari tenaga kesehatan yang sudah berupaya untuk menjaga imunitas kami karena bertubi-tubi selama 9 bulan, hampir 10 bulan ini, akhirnya kemudian kami juga ikut menjadi korban. Kalau kami menjadi korban, akhirnya pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat itu kemudian menjadi melemah. Nah, Anda yang kaum muda yang merasa imunitasnya berlebih, bukan tidak mungkin, kami tidak akan bisa melindungi Anda kembali. Kalau nakesnya terus berjatuhan. Kalau nakesnya terus berjatuhan, seperti itu.
Siap. Terima kasih Bu. Pak Noviar, tanggapan Bapak tadi. Ya. Bapak kan yang berhubungan ini nih Pak, yang dekat nih dengan misalnya penutupan apa segala macam nih Pak. Ya, kebijakan PPKM itu kan baru diluncurkan pemerintah pusat tanggal 6 Januari. Kemudian tanggal 6 Januari itu dilakukan rapat koordinasi pelaksanaan oleh pemerintah pusat tanggal 7. Inmendagri-nya baru dikeluarkan 6 Januari. Kemudian tanggal 7 Gubernur mengeluarkan instruksi Gubernur, dan tanggal 8 kita sudah langsung melakukan rapat koordinasi dan seluruh kabupaten kota sudah mengeluarkan instruksi Bupati Wali Kota tanggal 8 Januari untuk pelaksanaan tanggal 11. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan dadaan juga itu kan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat 3 hari mulai dari tanggal 5, 6, 7 itu kan angka kasus positif di Indonesia itu melonjak tajam. 10.000 ya? Ya, jadi sekitar itu makanya pemerintah pusat mengambil kebijakannya tidak dalam waktu lama. Jadi hanya 3 hari langsung kebijakan itu langsung diambil. Jadi tolong dipahami kebijakan-kebijakan yang sifatnya dari pusat itu sifatnya dadaan karena memang melihat tren kasusnya sangat tinggi. Kondisi di lapangan seperti itu ya Pak? Ya, makanya ketika itu. Nah, kami mohon kepada masyarakat ya, ini kebijakannya tidak melakukan penutupan, tolong dipahami adalah hanya melakukan pembatasan. Memang dari segi pembatasan itu tentu ada beberapa sektor yang memang yang menjadi korban, tetapi nggak dampak lah Pak. Kena dampak ya. Pasti ada lah ya, tapi dengan catatan bahwa itu masih dibuka peluang. Artinya ketika misalnya tutup jam 19, artinya kan masih ada spare waktu dari pagi sampai siang dengan catatan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian tadi juga ada pernyataan kan kerumunan tidak terjadi malam hari, siang hari juga terjadi kerumunan. Nah, kebijakan di siang hari dan kebijakan di malam hari kan sudah diatur melalui Ingup tersebut. Yang kebijakan siang hari terkait dengan 50% WFH, 50% WFO, kemudian 25% makan di tempat. Nah, yang malam hari ini yang paling banyak, mohon maaf, saya yang berada di lapangan tahu persis bahwa warga Jogja ini paling banyak berkumpul malam hari. Jadi nongkrong itu masih banyak. Jadi kita misalnya katakan bahwa masyarakat Jogja disiplin, saya katakan tidak. Bahwa banyak sekali saya menemukan seperti kata Bu Endang tadi, yang kaum milenial yang punya imun tubuh yang double ya Bu. Imunnya kuat itu. Ya, itu masih banyak berkumpul-kumpul di beberapa lokasi yang kami bubarkan. Kemudian kami pergi, mereka berkumpul lagi. Kami tidak mungkin menjaga satu tempat 24 jam. Makanya ini yang kita harapkan selama 14 hari, mari kita tahan diri, mari kita bersama-sama memutus mata rantai ini. Kalau tidak ingin diperpanjang. Jadi kalau misalnya ingin berpanjang ya silakan, tidak atuhi aturan ini maka nanti akan berpanjang lagi nanti. Nah, ini kan rugi lagi kita. Kembali kita lagi ya Pak ya. Iya. Betul sekali. Pak Eko, tanggapannya? Gini, jadi kami tanggal 17 Desember kemarin itu diskusi dengan Bu Dr. Pembayun ya di Komisi A. Okay. Juga dengan teman-teman yang lain. Soal anak muda tadi ada fakta yang menarik juga. Yang pertama adalah kasus positif sampai dengan saat ini persentase tertinggi itu di usia 21 sampai 30 tahun. Justru ini mereka yang artinya berbanding lurus dengan pelanggar tadi. Sehingga justru dengan momentum siang ini saya mengajak teman-teman yang muda, yang milenial, ayo jadi pelopor ya. Ayo jadi contoh untuk menjadi tokoh yang menjadi teladan bagi yang lainnya untuk menegakkan protokol kesehatan, dan mari memulai membiasakan memanfaatkan teknologi informasi ini untuk saling berkampanye, untuk saling bersosialisasi bahwa stay home itu keren loh gitu ya, pakai masker itu sesuatu yang wajib kita lakukan loh misalnya gitu, sehingga teman-teman tidak kehilangan aktivitas gitu ya. Dan transformasi digital ini kan setelah COVID ini kan sangat cepat. Dari sekolah tatap muka menjadi sekolah online. Cepat, betul. Hari ini dari bekerja di kantor kemudian menjadi bekerja dari rumah. WFH gitu ya. Ada satu guyonan kita di kantor kemarin yang tetap akhirnya juga on off, jadi satu hari masuk satu hari tidak.
Nah kalau driver itu terus bekerja dari rumah, caranya bagaimana? Ini misalnya begitu. Ini perlu ada diskusi-diskusi karena tidak semuanya juga gitu ya, tidak semuanya juga bisa dikerjakan dari rumah, misalnya begitu. Tetapi di kantor pun harus ada disiplin yang sangat tinggi. Masuk kantor harus ada alat cuci tangan, harus ada pengecekan suhu dan lainnya. Dan menjalankan instruksi gubernur ini, kami pun di DPRD ini juga mereschedule jadwal di DPRD. Misalnya reses yang seharusnya tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 besok, ini kita tunda setelah tanggal 25. Jadi kita akan laksanakan insya Allah tanggal 31 Januari sampai tanggal 1 Februari. Hingga ini beberapa yang harus kita tata ulang setelah adanya Ingup ini. Nah, untuk teman-teman yang muda, milenial, sekali lagi, ayo jadi contoh, ayo jadi teladan, dan teman-teman bisa berkreasi sehebat-hebatnya. Misalnya, ya kan bisa aja toh, karena kan lagi tren ini, YouTubers, TikTok dan macam-macamnya. Kan boleh dong 2-3 menit campaigns untuk yang lain, ya. Karena ini kan jaringan internet ini kan membuat orang bisa saling terhubung begitu cepat. Global malahan ya. Seluruh dunia ya. Nah, sehingga sebetulnya Pemda bisa bikin nanti kami coba komunikasikan dengan Dinas Kominfo atau gugus tugas. Nanti mohon Pak Kasat dan juga Bu Endang bisa membantu mengkomunikasikan gugus tugas. Kenapa tidak bikin misalnya gugus tugas festival konten kreator misalnya begitu, gitu ya, untuk melibatkan yang muda. Sehingga dengan terlibat dalam bentuk lomba, dalam bentuk festival itu kan bisa aja festival bikin film, festival bikin meme, bikin gambar-gambar yang cakep gitu ya. Kemudian dilombakan dan dikasih hadiah gitu ya. Hadiahnya bisa macam-macam oleh Pemda gitu ya. Syukur-syukur ada penghargaan dari Pak Gubernur yang ditandatangani oleh Pak Gubernur atau Pak Kepala Gugus Tugas, Pak Wagub misalnya begitu. Ini akan memberikan insentif bagi yang muda sehingga tidak cukup hanya kita melakukan law enforcement bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dorongan agar ini menjadi movement, menjadi gerakan gitu ya. Sehingga yang muda Jogja ini harus menjadi pelopor, dan kami Komisi A insya Allah kalau teman-teman oke gitu ya, nanti Mas Arga bisa ngajak kumpul teman-teman netizen. Ya, kita bisa bikin konten kreator gitu ya, kan bisa aja ya Bu ya. Itu gitu ya, ini dunianya Mas Arga dan teman-teman gitu ya. Saya kan rada gaptek, saya Facebook aja nggak punya gitu ya. Jadi misalnya begitu, sehingga dengan festival ini harapan kita bisa mendorong pencegahan, sehingga kemudian yang berikutnya dengan memanfaatkan sosmed ya, baiknya juga kita saling mengawasi. Misalnya hashtag apa sih yang kita sepakati? Jadi Pak Kasat dan juga Bu Endang, ini kan dunia sudah berubah ini hari ini, ada transformasi digital. Misalnya hashtag ayo di rumah saja, itu bisa menjadi salah satu pendorong agar teman-teman yang muda ini bisa memberikan contoh. Ya, saya sendiri juga senang minum kopi, minum teh bareng-bareng. Tapi dengan kondisi seperti ini harus pintar-pintar menahan diri. Iya, betul. Daripada 14 hari di karantina, dia kemudian nggak bisa ketemu siapa-siapa, nggak bisa dijenguk ya Pak ya, nggak bisa dijenguk lagi gitu ya. Nah ini menjadi soal, sehingga masyarakat ini sudah cukup dewasa, sehingga harapan saya mengajak betul ya untuk kemudian menjalankan protokol kesehatan ini dengan sungguh-sungguh. Nah di sisi lain kami juga berharap Pemda, contoh tadi dalam pemikiran kita, kontrol perbatasan ini masih mutlak diperlukan. Ya, misalnya arus masuk ke Jogja, ini kan base dari Jawa Timur, base dari Jakarta, dari Jawa Barat ini ya. Ini kan masuk ke Jogja baik di Jombor maupun di Giwangan. Artinya ada mobilisasi dari antar kota yang kita tidak tahu zonanya merah, kuning, orange atau hijau. Nggak ngerti, betul. Nggak ada kontrol. Gitu ya. Sehingga ini harus direm dulu nih. Ya. Kemudian yang kedua, kontrol ini tidak cukup hanya dengan seperti di awal-awal perbatasan kita jaga, gitu ya. Tetapi juga kerjasama, misalnya Organda. Bagaimana Pemda DIY duduk bareng sama Organda yang masuk di DIY atau keluar DIY. Dibatasi jumlah penumpangnya bagaimana. Kemudian apakah memerlukan rapid atau tidak misalnya. Kemudian rapid ini juga saya kira perlu dalam dua skema subsidi dan bukan subsidi.
Karena juga tidak semuanya mampu. Betul. Setiap kali bepergian bayar 250.000 untuk antigen juga enggak semuanya mampu. Sehingga harus ada skema yang memang itu sifatnya subsidi. Contoh untuk tenaga medis. Ini Bu Endang juga perlu perso. Istri saya ini kan sekolah di Sarjito SP2. Ya, dapat suap itu baru bulan Desember kemarin tuh. Dari Januari. Itu dari bulan Maret. Ini contoh saja. Ya, jadinya kami ingin untuk teman-teman yang di Pol PP bersama seluruh petugasnya, teman-teman kesehatan sampai ke puskesmas, sopir ambulan dan lain-lainnya itu swab atau antigennya itu dibuat rutin untuk pemetaan. Kemudian tenaga medis juga saya kira penting untuk kemudian mendapatkan dukungan kesejahteraan yang cukup. Iya. Tidak hanya insentif dari pusat, dari APBD juga harus tersedia. Misalnya penambahan kesejahteraan, asuransi, makanan, minuman yang cukup untuk membuat imunitas yang kuat. Termasuk teman-teman yang tugas di Satpol PP juga harus mendapatkan fasilitas itu. Kenapa? Karena saudara-saudara kita inilah yang paling beresiko hari ini ketika dengan tugas-tugasnya. Betul. Termasuk sopir ambulan, petugas pemulasaraan jenazah, petugas pemakaman. Ini harus mendapatkan kesejahteraan yang cukup, sehingga mari kita laksanakan Ingup nomor 1 ya tahun 2021 yang dilalah nomornya sama dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. Ini juga nomor 1 tahun 2021 gitu ya. Kita laksanakan secara komprehensif, tidak hanya di ujung soal kesehatan dan juga law enforcement saja, tapi juga dari sisi pencegahannya harus kuat. Karena tadi sebagaimana Bu Endang tadi sampaikan tadi, ibaratnya ini sungai, kalau di hulunya itu hujan lebat, ya, airnya tidak terkontrol, mau berapapun besar damnya yang namanya sistem kesehatan tadi ini pasti akan terlompati. Sehingga satu-satunya cara hari ini adalah mari kita putus mata rantai penularan COVID dengan cara tadi itu macam-macam. Nah, yang lain yang saya kira penting terkait dengan ini adalah peran dari kaum muda tadi. Milenial itu. Ya, maka menjadi kaum muda istimewa di Jogja ini ya harus jadi contoh. Betul. Ya, betul. Malu dong. Jadi besok Pak Kasat saya usul ini satu hal. Karena ini juga teman-teman yang ada di lapangan toh. Nanti kerjasama dengan Kominfo Pak. Jadi pelanggar tadi itu baiknya diupload di sosmed Pak. Tapi bukan dengan narasi negatif, ya. Tapi cukup ditampilkan fakta saja. Ini melanggar tidak menggunakan masker. Ini melanggar pasalnya apa? Dibuat capture, ya. Buat capture. Jadi ada fotonya, jenis pelanggarannya, sama hukumannya apa. Sudah kalau dia ngomong gimana Pak? Misalnya apa? Dia ngomong, saya Arga misalnya, hari ini saya tidak memakai masker, saya nyapu, dan dia berpesan nggak usah untuk itu, yang lainnya itu capek nambah kerjaan Pol PP, honornya belum nambah, cukup difoto aja diupload cerot wis. Gitu untuk doang. Apa? Gini loh, kita ini kan pengen tampil keren semua nih di sosmed nih. Begitu tampil tidak keren kayak gini, percayalah efek jerah. Teman-teman muda kan milih tadi lomba konten kreator, lomba YouTubers, lomba festival konten tadi itu saya kira lebih baik. Jadi ada dua sisi, di satu sisi kita berikan insentif dengan kita ajak terlibat di dalam campaign tadi. Kan Kominfo punya mitra banyak ya. Betul. Ada Masyarakat Digital Jogja, kemudian ada Paguyuban Digital Jogja dan macam-macam. Nah, kenapa tidak mulai melibatkan teman-teman yang muda-muda ini? Justru misalnya teman-teman yang kita kita tadi dari data yang ada tadi ya, yang dianggap melanggar dan positif tadi, kenapa tidak kemudian kita dorong jadi juru kampanye kita? Malah jadi justru dibalik gitu ya, logikanya kita balik dengan skema gaya milenial ini gitu ya. Sehingga tadi ini perlu terobosan baru, sehingga kami usulkan memang ke gugus tugas untuk ada lomba konten kreator atau festival konten kreatif yang terkait dengan bagaimana melawan COVID ini. Di saat yang sama para pelanggar diupload aja. Jadi bagus juga kalau Humas ini nanti ngomong matur sama Pak Imam misalnya, Humasnya Pemda toh, gitu ya. Bikin aja kanal para pelanggar itu, jadi isinya pelanggar semua. Gitu ya. Itu tidak melanggar undang-undang ITE itu.
gitu ya. Kira-kira begitu. Sehingga ini akan menimbulkan rasa jerah. Karena jangan lupa jejak digital itu tidak akan hilang. Betul. Gitu ya. Sampai kapanpun nggak hilang. Nah, sehingga teman-teman yang muda untuk yang kesekian kalinya, yuk kapan-kapan sama Komisi A bikin konten kreatif gitu ya. Bikin film atau bikin apa, boleh nanti kita bisa fasilitasi di DPRD, pakai anggaran DPRD saja untuk sama-sama campaign kita untuk bisa mulai. Siap. Ya, nanti Mas Argo boleh dan teman-teman untuk ngelekasi gitu ya. Oke, waduh. Nanti kita ketemu teman-teman yang lain untuk bisa bikin yang ringan-ringan aja, tapi yang keren gitu ya. Yang bermanfaat juga. Nah, yang terakhir Mas Argo terkait dengan Ingub 1 ini ya, 2021 ini sekali lagi ini membutuhkan komitmen yang kuat dari kita semuanya. Dan harapan saya gugus tugas saya lagi mendukung gugus tugas yang di level kampung dan pedukuhan. Jadi kalau kemarin basisnya adalah kelurahan atau desa tangguh COVID, hari ini kita turunkan lagi, lebih turun lagi dukuh tangguh COVID dan juga kampung tangguh COVID. Tapi harus didukung dengan anggaran yang cukup. Agar satu, kegiatan penyemprotan ini harus dilakukan kembali minimal seminggu sekali. Kita manfaatkan Sabtu dan Minggu untuk penyemprotan. BPBD harus menyediakan disinfektannya misalnya. Kemudian Pol PP bisa membantu untuk bareng-bareng di lapangannya. Mengapa? Penyemprotan ini bukan soal disinfektannya itu efektif atau tidak. Karena untuk outdoor itu tidak efektif. Ya. Efektivitasnya rendah lah. Ya. Kecuali kalau jumlahnya besar pakai cannon water kayak punyanya Brimob itu mungkin itu ya. Tapi untuk pengingat kalau kita masih dalam suasana bahwa isi ono COVID loh. Sehingga ketika melakukan penyemprotan keliling kampung itu sambil membawa toa, halo Bapak Ibu, nggih niki sugeng enjing, dinten niki ternyata COVID itu enten Bu, pun teng dalem mawon, monggo pakai masker bareng-bareng, ini terus menerus begitu. Kalau ini gerakan ini kita lakukan secara bersama-sama berbasis pedukuhan dan kampung, ini akan bisa ngerem sehingga Pak Kasat dan lain-lainnya akan sangat terbantu dengan gerakan ini. Kenapa? Karena Pak Kasat ini punya teman namanya Satsarlinmas dan Satlinmas ya. SAR ini jumlahnya 328 personel di 7 posko ya Pak ya. Yang ini sudah bekerja siang malam mulai dari pendataan sampai ke mengingatkan dan punya 30.383 linmas Hansip. Yang ini bisa dilibatkan, persoalannya beda. Sampai hari ini belum ada pelibatan terhadap Satlinmas ini. Ya, nggak ada anggaran yang ditujukan kepada Satlinmas yang 30.000 tadi ini, ya, untuk terlibat. Misalnya, kan bisa aja lewat mereka dibantu bagikan masker, ya, diajak untuk penyemprotan disinfektan, diajak untuk deteksi dini, kan bisa. Belum lagi jaga warga. Jaga warga itu jumlahnya 11.000 lebih. Loh, kalau kita gabung 30.000 tambah 11.000, loh ini kan sudah 40.000 lebih. Lah kalau ini difasilitasi, misalnya ya, kerjasama dengan kabupaten kota untuk bisa bergerak di lapangan, untuk deteksi dini dan cegah dini tadi, saya kira ini akan sangat membantu kerja-kerja gugus tugas, termasuk teman-teman kita yang Polri dan juga TNI ini bisa sangat terbantu. Sehingga saya kira sekali lagi ini harus kerja bareng. Tetapi jangan lupa Pemda yang di depan. Jadi Pemda yang harus di depan, kemudian DPRD akan memberikan support. Termasuk tadi kami mengingatkan kontrol perbatasan tetap relevan hari ini untuk dikerjakan. Termasuk yang di Ingub ini yang menurut saya perlu di tingkatkan kedisiplinannya dan sarana prasarana untuk protokol kesehatan adalah di pasar tradisional. Nah, pasar tradisional itu kewenangannya ada di Pemda Kabupaten Kota. Sehingga Pemda DIY ini perlu mengkoordinasikan Pemda Kabupaten Kota untuk meningkatkan disiplin prokes di pasar tradisional. Kemarin kami ke Kalibawang itu salah satu problemnya itu tidak adanya protokol kesehatan pada masa itu di pasar Jagalan. Sehingga banyak pedagang yang kemudian akhirnya kena positif ya. Nah,
Di Jogja beberapa kali kan pasar juga kena, misalnya Keranggan juga pernah kena, Beringharjo Timur juga pernah kena gitu ya. Sehingga ini yang saya kira Pemda Kabupaten Kota juga harus concern, karena apapun pasarnya adalah pusat pertemuan orang, pusat pertumbuhan ekonomi, tidak boleh ditutup, tapi harus ditegakkan protokol kesehatan. Nah sampai hari ini belum ada loh Bu Endang. Begitu kita masuk pasar terus ada petugas pasar yang pakai seragam gitu ya, kemudian mengingatkan Pak mohon cuci tangan dulu ya, pakai suhu dulu, nggak ada loh. Jadi kalau masuk pasar sekarang masuk saja ya, berharap kesadaran saja. Kami sudah pernah mencoba Bapak untuk memotivasi pasar-pasar tradisional dalam bentuk lomba di tahun 2020. Pemenangnya memang dari pasar tradisional Prambanan. Nah ini yang kemudian menjadi pemikiran kami, mungkin ke depan perlu diberikan motivasi ke pasar-pasar yang lain, seperti itu. Kayak gitu Bu ya. Saya kira itu jalan yang bagus. Cuman sekali lagi, karena pasarnya adalah kewenangannya Bupati Wali Kota, gitu ya. Maka harapan kita dikoordinasikan oleh Pemda DIY. Sehingga pasar ini kan hanya salah satu contoh pusat keramaian. Selain pasar kan juga masih ada lagi tempat-tempat wisata dan lain-lainnya yang harus sama-sama menegakkan protokol kesehatan. Nah, dari seluruh narasi tentang memutus mata rantai penularan COVID, tadi kan kuncinya disiplin dari masyarakat. Kemudian pemerintah jadi pelopor, tambah satu lagi anak muda menjadi pelopor untuk prokes, gitu ya. Nah, ada satu lagi yang tidak boleh terlupakan, kerjasama dengan Jawa Tengah. Kita ini punya 5 kabupaten di Jawa Tengah dan 3 kabupaten di DIY yang berbatasan. Ada Wonogiri, ada Klaten, Sukoharjo, Magelang, dan Purworejo. Di sini ada mobilitas antar warga. Kami pernah ke Kaligesing bersama Satpol PP untuk mendiskusikan bagaimana protokol kesehatan ini di perbatasan. Karena mereka secara ekonomi bergaul antar wilayah. Ganti Warno dengan Gedang Sari ini saling bertukar. Pak, kita break sebentar. Kita azan zuhur, kita lanjut lagi. Sedikit lagi kita lanjut lagi setelah azan zuhur ini. Terima kasih.
Oke, kita kembali lagi ya. Sudah ada di penghujung acara Rarasan Ing Komplek Kepatihan DIY. Saya ingin bacakan banyak sekali nih Bapak Ibu yang komentar atau bertanya di YouTube. Ada dari Mat ID, Satpol PP DIY pakai marah-marah nggak nanti? Gitu. Tolong jangan pakai marah-marah. Terus ada juga Rapli Jogja terbaiknya. Terus Yanti Sangaji, wah ini ibu saya Pak ini Pak. Ibu saya nonton ini, Semoga masyarakat disiplin. Hari TVGD, gas keren. Ahmad Saipudin, PTKM itu buat semua lapisan masyarakat kan? Kalau hotel gimana atau resto dalam hotel? Apa hanya untuk kaki lima saja? Oke, kita nas dulu nanti akan dijawab. Ahmad Saipudin lagi, klub malam juga deng, yang di depan suruh cuci tangan tapi pas di dalam uyu-uyuan boro-boro maskeran. Oke. Anak malam kayaknya nih. Mat ide lagi, Pak Noviar sidak ampun nesu-nesu pendekatannya sing rada apik. Gundisos, wah ini MC itu ya, MC Jogja itu ya, Gundisos ya. Nah ya, betul Kak Nimas, keluar masuk Jogja gimana? Apakah perlu surat atau pripun? Keluar masuk Jogja, nanti kita jawab di sini. Terus Awe, wah ini ada beberapa poin nih. 1, awal pandemi masyarakat inisiatif lakukan lockdown area yang cukup sukses tekan angka COVID sampai Pemda DIY dapat penghargaan karena itu. Padahal kenyataannya pemerintah cuma instruksikan tanggap darurat. Saya lengkap dulu, ada Ahmad Saipudin. Setelah itu beredar luasnya informasi hoax tentang COVID juga pengaruh loh Pak, Bu, terhadap kepercayaan masyarakat akan keberadaan COVID itu sendiri. Berarti masih ada yang tidak percaya COVID. Khairul Anwar, komitmen PTKM-nya jangan tebang pilih dong kalau memang komitmen dari hulu ke hilir seperti yang tadi selalu disampaikan. Gundisos, musuh kita adalah korupsi. Oke, ini kayaknya lagi sepi job MC kayaknya Mas Gundi ini. Awe yang kedua adalah berkaca dari pengalaman itu seharusnya pemerintah bisa lebih mudah mengendalikan pertumbuhan COVID asal jelas dan tegas aturan dan tindakan untuk itu. Termasuk transparansi keadaan yang sebenar terjadi. Mungkin ranahnya dari Dinkes tadi itu ya. Terus Mat ide lagi, ya benar Mas Khairul, rakyat kecil sih selalu salah. Terus Mat ide lagi, rakyatmu do manut tapi kudu adil lan ragur dipikir COVID, dipikir juga kebijakan kui gawe dapure rakyatmu ra ngebul. Bukan video berguna. Pariwisata buka apa tidak? Apa orang piknik sudah anti COVID? Awe yang ketiga, mau PTKM, PSBB dan kawan-kawan kok baru sekarang? Kenapa kemarin-kemarin cuma tanggap darurat? Terus kalau pembatasan dilakukan malam hari, apa virus cuma keluar di malam hari saja? Tadi sudah dijawab kayaknya ya tadi ya. Oke, mungkin saya garis bawahi yang buat Pak Novia tadi tentang di lapangan Pak itu Pak. Tentang di lapangan itu bagaimana? Apakah mungkin ada yang kelepasan akhirnya marah kayak gitu atau bagaimana? Baik, terima kasih Mas Arga. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan ya. Apakah Pol PP akan marah-marah? Kami sudah mempunyai SOP bahwa dalam melakukan penegakan apapun, baik itu protokol kesehatan maupun terkait dengan peraturan daerah, kami akan selalu menekankan pendekatan-pendekatan persuasif ya. Persuasif. Jadi dengan cara-cara yang humanis itu yang kami lakukan. Sampai saat ini alhamdulillah anggota kami masih tetap mempertahankan itu, tidak pernah melakukan kekerasan di lapangan. Beda mungkin kalau ada yang melihat dari Satpol PP provinsi mana, yang lain itu mungkin masih ada ya pola yang lama masih dipertahankan. Tetapi terkait dengan pola tindak kita sudah mengikuti ketentuan yang ada. Kemudian kami tidak pernah tebang pilih terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Mungkin yang terjadi itu ketika misalnya melihat di satu lokasi ada pelanggaran, kemudian di lokasi yang lain kok ditindak, kalau di lokasi yang satu tidak ditindak. Kemungkinan itu karena belum sampai ke sana. Jadi anggota kami belum sampai ke lokasi karena wilayah DIY kan cukup luas, anggota kami sangat terbatas. Walaupun sudah dibantu oleh TNI Polri, tetapi jumlah kita sangat-sangat terbatas kalau misalnya
mengikuti 5 kabupaten kota, termasuk Satpol PP Kabupaten Kota sudah berkoordinasi dengan kami, sudah melakukan, termasuk nanti pada saat pelaksanaan PSTKM semuanya akan bergerak untuk melakukan pengawasan dan saling terkoordinasi satu dengan yang lainnya. Dan seandainya misalnya ada pelanggaran yang ditemukan, supaya kami bisa fokus misalnya menyasar lokasi tersebut, silakan mengadu ke aduan yang kami punya, yaitu di 081325 398451 081325 398451 itu adalah itu dijamin, Pak? Dijamin. Kalau misalnya sudah masuk aduan ke sana kemudian disertai dengan foto, nah itu kami selalu akan menindaklanjuti. Karena dijamin nggak keamanan si pemberi info itu? Kami tidak akan membuka rahasianya. Siapapun yang melapor nanti tidak akan kami buka. Tetapi kerumunan-kerumunan dan aduan-aduan masyarakat itu yang nanti akan kami tindak lanjuti. Jadi itu intinya. Sekali lagi kami minta kepada seluruh warga Jogja, yang satu lagi mungkin tambahan terkait dengan data ya. Selama ini persoalan pelanggaran protokol kesehatan di DIY, kami kan mempunyai Jogja Patuh ya, aplikasi Jogja Patuh. Data yang ada sama kami itu adalah pelanggaran tertinggi itu terjadi pada hari Sabtu dan hari Minggu. Kemudian warga pelanggar yang tertinggi pada hari Sabtu dan hari Minggu itu adalah warga yang non DIY. Jadi yang berasal dari wisatawan dari manapun, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, itu banyak. Persoalan kita mengedukasi wisatawan ini, mereka hanya datang seperti yang sampaikan Pak Eko tadi, datang ke Jogja pagi, sorenya sudah kembali. Nah kita pergi misalnya ke Jawa Tengah, Magelang aja contohnya, di sana tidak ada orang pakai masker, kita pakai masker di Magelang aneh. Nah kebijakan di daerah-daerah lain itu berbeda dengan yang di sini. Ini yang kita harap kerjasama dengan antar daerah ini yang belum dilakukan. Seharusnya gugus tugas nanti yang bisa menjabatan ini supaya masuk DIY itu jangan seperti berada di wilayah masing-masing. Ya, sehingga punya peraturan juga ya, Pak ya kita, betul. Kemudian sekali lagi yang pertama yang kaum milenial, tempat kumpul-kumpulnya banyak sekali. Betul. Alasannya ketika saya tanya, kenapa kok kumpul-kumpul? Bosan belajar daring, bosan belajar online. Nah ini juga perlu pihak pendidikan nanti yang ini bertanggung jawab bagaimana supaya mereka dia belajar terus di rumah. Jadi tidak kumpul. Kita bisa lihat di dekat Masjid Syuhada kalau malam misalnya, silakan lihat sana. Itu setiap kami bubarkan kumpul lagi, setiap kami bubarkan kumpul lagi. Sampai hari ini juga masih belum bisa dipecahkan masalahnya di sana karena semuanya pelajar-pelajar yang sudah bosan belajar daring. Nah semasa PTKM ini kami berharap semua warga Jogja bisa memutus mata rantai. Waktunya cuma singkat, 14 hari, 11 sampai 25, jaga diri, jaga keluarga, dan jaga negara. Itu tagline yang nanti menjadi hashtag kita pada saat PTKM ini. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga negara. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih. Jaga diri, jaga keluarga, jaga negara, Pak ya, itu ya. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih yang udah berpartisipasi. Kalau ini, kalaupun kita lanjutin tapi dari masyarakatnya juga tidak ada disiplin, juga akan sia-sia obrolan kita siang hari ini ya Pak Bu ya. Kalau emang kita udah ngomong segala macam tapi juga ternyata di lapangan masih belum disiplin. Jadi kita sangat berharap di sini masyarakat benar-benar disiplin. Mungkin 2 minggu ini waktunya introspeksi lah, dia melakukan apa yang belum dilakukan, saling mengingatkan satu sama lain kayak gitu, membuat campaign-campaign tadi itu. Nah terakhir dari saya, apa nih pesan buat masyarakat DIY nih? Mungkin dari Pak Eko dulu. Jadi begini, ini kan kerja bareng gitu ya. Betul. Pemda di depan sebagai komandan di dalam proses ini, tetapi subjeknya adalah kita semuanya. Sehingga 7 langkah pitulungan tadi sebaiknya kita lakukan bareng. Pencegahan dengan edukasi dan sosialisasi, termasuk pelibatan kepada kaum muda, netizen dan lain-lainnya, untuk bareng-bareng ayo menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi pelopor di dalam gerakan penegakan protokol kesehatan. Di rumah saja itu keren hari ini, misalnya begitu. Kemudian yang kedua, peningkatan sistem kesehatan. Jadi kesejahteraan bagi sistem kesehatan yang ada dan lain-lainnya ini penting. Kemudian yang ketiga tadi, non kesehatan harus dipenuhi. Jadi kebutuhan pangan masyarakat dipenuhi. Pergerakan ekonomi kan hari ini juga sudah mulai tumbuh dengan teknologi informasi yang ada. Sehingga kami pun minta kepada Pemda, pertunjukan daring ini harus mulai kita tata, kita desain sehingga baik.
sehingga teman-teman yang seniman yang berkarya hari ini tidak kehilangan pendapatan, hanya berpindah pekerjaannya. Dari sebelumnya itu katakanlah misalnya ya, Mayang itu ditonton oleh ribuan orang, hari ini ditonton oleh ribuan orang tapi daring misalnya. Dan ini saya kira dinas yang terkait sudah memulai, tapi harus lebih cepat lagi dan melibatkan partisipasi yang lebih banyak lagi. Demikian juga pergerakan perekonomian. Pergerakan perekonomian pun kan teknologi itu kan begitu cepat berkembang. Sehingga misalnya contoh paling gampang, anggaran konsumsi untuk rapat-rapat DPRD dan rapat-rapat di Pemda, meskipun statusnya adalah WFO dan WFH ini gitu ya, ini harus didorong untuk rakyat, sehingga basis UMKM kita hidup. Dengan cara apa? Belanja konsumsinya Pemda, belanja konsumsinya kelurahan, belanja konsumsinya DPRD ini untuk masyarakat tadi, sehingga masyarakat tidak kehilangan dapurnya, tetap harus bisa hidup. Demikian juga sistem kesehatan kita, 27 rumah sakit ini kan juga mengkonsumsi gitu ya, makanan dan sayuran. Nah, kalau ini bisa didorong, disistematisir untuk dikerjakan bersama-sama, 27 rumah sakit ini kan ada makan siang, ada makan pagi, ada makan sore, ada buah-buahan, ada minuman dan lain-lainnya. Ini harus digerakkan untuk perekonomian rakyat tadi. Demikian juga BPBD misalnya dalam pengadaan masker misalnya, atau Dinkes dalam pengadaan masker, bagaimana itu pengadaannya di Jogja saja. Ya, para penjahit dan lain-lainnya itu untuk masker kain yang 3 lapis dilatih, dididik agar bisa bikin masker yang bagus, yang sesuai dengan standar kesehatan, sehingga ini akan menggerakkan perekonomian. Jadi poinnya adalah bagaimana APBD kita, belanja tidak terduga kita yang dipakai untuk COVID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, ini digerakkan untuk rakyat. Jadi belanjanya jangan ke China, jangan ke ke luar Jogja, jadi di dalam Jogja saja, sehingga ini pergerakan ekonomi akan jalan. Muter terus ya Pak ya. Nah, ini beberapa hal, termasuk tadi law enforcement. Terima kasih tadi Pak Kasat sudah bekerja keras, tapi tambah satu, bagaimana insentif bagi kaum muda tadi untuk kita ajak bareng-bareng ya, bikin konten kreatif yang bagus untuk bersama-sama kampanye melawan COVID ini. Dan yang paling utama hari ini adalah konsistensi. Jadi Pemda harus sungguh-sungguh ya dalam bekerja keras 24 jam, jadi bersama-sama untuk bekerja. Nah, dari sisi manajemen, saran saya sebagai Komisi A ini adalah gugus tugas, ya, gugus tugas itu concern untuk urusan COVID, ya. Jadi tidak diberi tugas-tugas yang lain. Jadi ada satu task force, ya, satu gugus tugas yang memang 24 jam ini bekerja, didedikasikan untuk menangani COVID. Ini saya kira perubahan manajemen ini harus dilakukan. Dan yang terakhir, kepada masyarakat, pada seluruh rakyat di DIY, saya mohon dengan hormat, ya, saya mohon dengan kesungguhan hati dan kedalaman hati yang besar, ayo kita menjaga keselamatan diri, ya, dengan di rumah saja, menjaga protokol kesehatan, ya, saling menjaga tadi. Jadi tagline tadi jaga diri, jaga keluarga dan jaga negara, itu kita praktekkan dalam keseharian kita. Karena apa? Begitu Anda diajak untuk bareng-bareng sama kita, maka menjadi kita. Ya. Nah, kita ini siapa? Kita ini adalah masyarakat yang bersama-sama untuk kemudian menegakkan protokol kesehatan. Saya kira itu yang menjadi harapan kita bersama. Dan terima kasih untuk TNI, untuk Polri, untuk saudara-saudara yang bertugas di kesehatan, untuk saudara-saudara kita di Pol PP, saudara-saudara kita SAR Satlinmas yang meskipun jagain pantai, tapi kan juga memastikan protokol kesehatannya jalan ini di berbagai pantai yang ada di Kaliurang juga begitu sama. Jadi tidak hanya, bahkan di beberapa tempat juga terlibat di dalam pendataan. Jadi doa saya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang bertugas hari ini sehat walafiat terus menerus. Tapi jangan lupa Pemda juga memastikan kesejahteraan bagi saudara-saudara kita yang bertugas di lapangan. Saya kira itu saja yang bisa kami matur, dan
Matur nuwun Mas Argo, terima kasih untuk Biro Umum Humas dan Protokol Pemda DIY. Terima kasih Pak Imam dan jajaran atas sosialisasi ini, dan saya kira ke depan podcast ini bisa melibatkan teman-teman netizen ya, yang tadi di YouTube tadi memberikan komentar. Nah, boleh sekali-kali diajak dari narasumber di sini, kemudian ngobrol bareng, memberikan jalan keluar bersama-sama. Siapa tahu mereka punya solusi juga. Pasti punya solusi, hanya perlu lapangan aja dan kita sediakan panggungnya. Nah itu ya. Terima kasih. Seperti itu ya, sudah diketuk ya, kalau emang mau berpartisipasi silahkan, akan difasilitasi, tenang saja. Mungkin tadi penutup dari Pak Eko itu untuk menutup kita semuanya sudah sangat lengkap saya yakin. Dan sekali lagi dari kita ingin semoga COVID ini atau pertambahan ini selalu turun, semakin turun, tidak semakin naik. Jadi semakin banyak yang sembuh khususnya. Mungkin gitu aja Pak Eko, terima kasih Noviar untuk siang ini. Saya Arga Moja dari Rasan Inc. Komplek Kepatihan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.